Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini, kamu akan mendengarkan kisah-kisah lucu, cerdas, dan penuh makna dari Abu Nawas. Sebelum kita mulai petualangan Abu Nawas hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sekarang, yuk kita mulai ceritanya. Tahlilan Abu Nawas, doa yang tidak pernah merugikan. Suatu hari, beberapa orang datang kepada Abu Nawas untuk bertanya tentang tahlilan. Mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu, ada pula yang menganggapnya memberatkan keluarga yang sedang berduka. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, masalahnya bukan pada acara tahlilannya, masalahnya ada pada hati orang yang melakukannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa membaca doa, kalimat thayyibah, zikir, atau ayat suci untuk orang yang telah meninggal tidak pernah membawa mudarat. Justru yang merusak adalah ketika manusia memperdebatkan hal kecil dan melupakan makna besarnya. Menurut Abu Nawas, inti dari tahlilan ada 3. 1. Mengirim doa kepada yang telah wafat. Doa tidak pernah ditolak Allah selama tulus. Dan doa untuk orang yang meninggal adalah bentuk kasih sayang terbaik bagi mereka. 2. Menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan. Kebersamaan dan bacaan doa membuat mereka tidak merasa sendirian menjalani masa duka. 3. Menghadirkan pengingat bahwa hidup itu singkat. Tahlilan adalah momen untuk merenungi diri sendiri, bukan sekadar acara berkumpul. Setelah menjelaskan inti tersebut, Abu Nawas memberi hikmah. Jika sesuatu mengajak pada doa, zikir, kebersamaan, dan kebaikan, maka ia tidak sedang membawa kalian kepada keburukan. Tentang hukum tahlilan, Abu Nawas menjelaskan dengan bijak, tahlilan bukan kewajiban karena tidak ada teks yang mewajibkannya. Namun tahlilan juga bukan kesalahan karena isinya adalah amalan-amalan baik yang dibenarkan, membaca Al-Quran, doa, dan sedekah. Yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan hingga membebani keluarga yang sedang berduka. Ia menutup nasihatnya. Tahlilan menjadi baik bila niatnya baik. Tahlilan menjadi salah bila dipaksakan jadi ajang gengsi atau menambah beban. Maka jaga niat, jangan jaga perdebatan. Orang-orang yang mendengarkan akhirnya mengerti bahwa tahlilan bukan sekadar tradisi, tetapi wadah kebaikan selama dilakukan dengan hati bersih, sederhana, dan tanpa memaksa siapapun. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Baghdad, masyarakat tengah dilanda kecemasan. Seorang hartawan bernama Syamsuddin wafat mendadak dan keluarga besarnya memperdebatkan soal tahlilan. Sebagian ingin mengadakan tahlilan sederhana seperti kebiasaan warga, sementara sebagian lain menolak karena merasa harta peninggalan Syamsuddin tidak boleh digunakan untuk acara yang tidak penting. Perdebatan mereka begitu panas, sampai-sampai terdengar oleh tetangga dan membuat suasana kampung jadi tak enak. Warga pun bingung harus bagaimana, karena Syamsuddin dikenal dermawan semasa hidupnya, dan mereka ingin mendoakannya dengan layak. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas yang sedang duduk santai di kedai teh. Seperti biasa, begitu mendengar ada masalah yang melibatkan banyak emosi dan sedikit logika, Abu Nawas langsung tertarik. "Aku akan datang malam ini," katanya sambil tersenyum. Malam tahlilan yang penuh pertanyaan. Saat malam tiba, rumah keluarga Syamsuddin dipenuhi warga, namun sebagian keluarga almarhum masih bersih tegang. Mereka duduk di sudut, saling berbisik-bisik dengan wajah masam. Begitu Abu Nawas memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. "Kami undang engkau karena kami yakin kau bisa memberi jalan tengah," kata salah satu tetua kampung. Abu tersenyum, mengangguk, lalu maju ke depan. Ia memegang tas kecilnya dan berkata, "Saudara-saudara, sebelum tahlilan dimulai, izinkan aku bertanya satu hal penting. Apakah harta Syamsuddin masih ada atau sudah habis dibagi?" Putra tertua menjawab,
Tentu masih ada di Abu. Ayah kami meninggalkan harta yang berlimpah. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, dan apakah tahlilan ini ingin dilaksanakan dengan cara yang berlebihan, dengan makanan mahal, jamuan mewah, atau pesta besar? Semua warga menggeleng. Salah satu ibu-ibu berkata, "Tidak, Abu. Kami hanya ingin doa bersama, air putih, dan sedikit roti, sama seperti biasa." Abu mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. "Kalau begitu," katanya, "kenapa kalian mempersoalkan harta? Bukankah doa untuk orang meninggal nilainya lebih tinggi dari harta?" Salah satu kerabat menjawab, "Tapi, kami takut hartanya terpakai." Abu Nawas tersenyum lebar, senyum yang biasanya muncul saat ia menemukan celah logika seseorang. "Baik," katanya, "kalau kalian takut hartanya terpakai, biar aku jawab dengan cara yang adil." Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat kecil. Trik Abu Nawas. "Ini," kata Mas Tirmi, kata Abu, "adalah mangkuk timbang doa." Warga berbisik-bisik. Mereka jelas tidak mengerti. Abu mengangkat mangkuk itu dan berkata, "Setiap kali kalian mendoakan almarhum Syamsuddin malam ini, letakkan 1 butir beras ke dalam mangkuk ini. Jika mangkuk ini penuh, artinya doa kalian jauh lebih berat daripada perdebatan soal harta. Tapi jika mangkuk ini kosong, berarti kalian lebih sibuk memikirkan harta daripada mendoakan orang yang sudah pergi." Para warga tertawa kecil, sementara keluarga yang bertengkar mulai terlihat malu. "Baiklah," kata Abu, "mari kita mulai tahlilan. Tidak ada jamuan mewah, tidak ada harta yang dipakai, hanya doa. Jika masih takut rugi, aku akan gantikan butir beras ini dengan punyaku sendiri." Malam itu tahlilan berjalan lancar. Setiap kali doa dibacakan, warga memasukkan 1 butir beras. Pada akhir acara, mangkuk itu penuh hingga hampir tumpah. Abu Nawas menatap keluarga Syamsuddin sambil berkata, "Lihatlah, inilah bukti bahwa doa selalu lebih besar nilainya daripada harta. Kalian tidak kehilangan apapun, tapi almarhum mendapatkan doa dari seluruh kampung." Keluarga yang bertengkar akhirnya saling meminta maaf. Warga merasa lega, dan tahlilan menjadi momen yang hikmat sekaligus menghangatkan. Penutup yang bijak dan jenaka. Sebelum pulang, Abu Nawas berkata sambil mengangkat mangkuk berasnya, "Karena mangkuk ini penuh, artinya doa kalian sangat berat. Jadi, apakah aku boleh membawa beras ini pulang untuk sarapan besok?" Semua orang tertawa, dan suasana yang tadi tegang berubah menjadi penuh kehangatan. Dan begitulah, Abu Nawas lagi-lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan dan sedikit kelucuan.